Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, poin yang kedua yang kata beliau, at-ta'ziyatu bil musafahah. At-ta'ziyatu bil musafahati laysat bi sunnatin illa idza kana yaqsidu biha al-mulaqatu fahadhihi aw fahada sunnatun. Amma idza hassalat min ajli ta'ziyati fahiya bid'atun. Yaitu kata beliau, ketika kita hendak bertakziah, datang ke ahlul mayyit yang ditinggalkan, ahlul musibah, kemudian kita bersalam-salaman ya, bersalam-salaman atau berpelukan, setelahnya nanti disampaikan, berpelukan ataupun bersalam-salaman, dimaksudkan pada saat takziah, dalam rangka takziah. Maka kata beliau di sini tidak sunnah ataupun bid'ah. Tidak sunnah ataupun bid'ah, tidak perlu dilakukan kata beliau seperti itu. Laisat bisunnatin. Kecuali hanya papasan, oleh karena sebab papasan, karena papasan maka tak masalah. Tak masalah. Ini penjelasan dari beliau ya, penjelasan dari beliau yaitu ketika kita datang ke ahlul mayyit, orang yang ditinggalkan, kemudian kita salami, kemudian kita berpelukan, yang bentuk salam tersebut, yang pelukan tersebut menunjukkan apa? Kekhususan tatkala takziah. Ya, takziah, maka pada saat itu kata beliau tidak sunnah. Adapun hanya sekedar bertemu di jalan saja, bertemu di jalan orang-orangnya atau orang-orang yang ditinggalkan bertemu di jalan, hanya sekedar bertemu, berpapasan, mulaqah, maka salaman ini yang sunnah. Tapi kalau dikhususkan itu yang tidak sunnah ataupun bid'ah. Begitupun berpelukan. Ya, kata beliau seperti itu. Tetapi menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri, yang kuat tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan bid'ah berpelukan ataupun salaman. Tinggal kita lihat kebiasaan adat setempat. Ketika salaman tersebut, ketika pelukan tersebut, itu cara kita menghibur, meringankan beban mereka, maka tak masalah. Ini kata beliau di sini apa? Bahwasanya berpelukan itu fal mu'anaqatu ba'dal musibah taqarrubul atifah wa yahsulul buka' minal musabi fa yanbaghi an yatajannaba dzalika. Kalau orang bersalaman kemudian berpelukan tatkala takziah itu menunjukkan atau menimbulkan kesedihan kembali, Biasanya orang berpelukan, salaman dan berpelukan, biasanya kata beliau itu cara seseorang memberikan sambutan ataupun kebahagiaan, keselamatan kepada orang lain. Jadi kalau kita salaman atau pelukan itu bentuk kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain, mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan dan seterusnya. Itu maksud beliau. Jadi sehingga tidak boleh. Tapi kita lihat di kebiasaan masyarakat kita, kalau itu hanya sekedar hal biasa, bukan menunjukkan apa yang disampaikan beliau ini, maka tak masalah berpelukan ataupun salaman. Bukan termasuk bid'ah. Jadi kita lihat kebiasaan masyarakat, kalau pas dipeluk, kalau pas disalam malah tambah sedih, maka ini yang dikatakan oleh beliau. Kalaupun tak mengapa, tidak menambahkan kesedihan, ketika dipeluk justru malah mereka senang, maksudnya semakin terhibur, semakin berkurang kesedihannya, maka ini yang sunnah, boleh-boleh saja. Gitu ya, paham ya? Ini menurut beliau ya, karena salaman ataupun berpelukan itu
tanda kegembiraan, ya, tanda kegembiraan, sikap atau bentuk kegembiraan ketika orang salaman ataupun berpelukan. Tatkala salaman atau berpelukan dilakukan saat takziah, itu menunjukkan bahwasanya momentum kesedihan, kan momentum kesedihan pada saat itu, kok diekspresikan dengan bentuk-bentuk kebahagiaan, kegembiraan. Jadi bertentangan. Sehingga seakan-akan pihak keluarga si mayit yang ditinggal, yang mendapatkan musibah, semakin sedih, semakin sakit, semakin teringat akan kesedihan mereka terhadap orang yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia. Tapi fleksibel kita lihat kalau misalkan mereka merasa terhibur dengan ungkapan salam kita atau berjabat tangan, ya, salaman itu jabat tangan atau berpelukan, berkurang rasa sedih mereka, maka tak mengapa. Wal qasdu bi ta'ziyati umuman huwa taqwiyatul musabi ala tahammuli hadhil musibati wa ihtisabil ajri. Maksud dari takziah itu secara umum adalah menguatkan orang-orang yang mendapatkan musibah, menguatkan, ya. Ini kaidah penting dari makna takziah itu sendiri, tadi sudah dibahas. Bagaimana orang yang mendapatkan musibah ini kuat sabar, ya, menahan rasa sedih, rasa sakit yang mereka alami, dan memotivasi mereka untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Itu, ya. Selanjutnya, yang dal kata beliau, pertanyaannya adalah ketika kita datang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selain jabat tangan, selain berpelukan tadi? Yaitu kata beliau, wa man ahsana ma yu'azzi bihil musabu minas siyaghi ma azza bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita kalau misalkan di adat setempat suatu masyarakat, ketika kita peluk, ketika kita jabat tangan, dia semakin terhibur, berkurang kesedihan di hati dia, maka tak masalah. Nah, kemudian kalimat apa yang kita ucapkan? Kalimat apa yang kita ucapkan dari selain sabar, memotivasi dan seterusnya, yaitu diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau SAW hendak takziah kepada salah satu anak putri beliau yang sedang mendapatkan musibah atas meninggalnya cucu Nabi SAW, gitu, ya, putrinya, ya, laki-laki atau perempuan. Tidak di situ disebutkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Jadi cucu Nabi SAW dari anak perempuan Nabi SAW meninggal dunia atau sakaratul maut. Maka tidak disebutkan siapa namanya di sini, siapa nama anak putri beliau. Yang pada intinya salah satu anak putri beliau mendapatkan musibah atas kematian anaknya, anak laki-laki atau anak perempuan atau bayi perempuan atau bayi laki-laki. Kemudian anak perempuan Nabi SAW tadi mengutus seseorang ke rumah Nabi SAW untuk mengabarkan bahwasanya cucunya beliau SAW meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada utusan anak putri beliau yang mengabarkan atas kematian cucunya Nabi SAW, beliau katakan murha fal tasbir wal tahtasib. Ini kalimat yang harus kita hafal dan kita ucapkan ketika kita berjumpa kepada orang-orang yang mendapatkan musibah apapun itu. Tidak hanya terkhusus ketika ada orang yang meninggal dunia dari keluarganya. Kalau bisa dihafalkan, murha. Ini kata Nabi SAW, perintahkan kepada dia fal tasbir wal tahtasib, agar hendak bersabar. Fal tasbir wal tahtasib. Teksnya seperti itu, ya. Selain kita menggunakan teks kita sendiri, sabar yang kuat, ya, insya Allah yang terbaik.
insya Allah nanti beliau dapat masuk surga, diampuni dosa-dosanya, akan mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada di dunia. Selain kalimat kita sendiri, ada kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau SAW mentakziahi istilahnya salah satu anak putri beliau yang mendapatkan musibah meninggalnya anak bayi perempuan atau bayi laki-laki atau cucu Nabi SAW. Fal tasbir wal tahtasib. Katakan kepada dia, anakku itu, fal tasbir, hendaklah sabar. Wal tahtasib, hendaklah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas rasa sakit, rasa pedih, rasa sedih ditimpa musibah atas meninggalnya anak atau meninggal anaknya. Fa inna lillahi. Nah, maka di situ Nabi SAW mengatakan fa inna lillahi, maka sesungguhnya fa inna lillahi, maka sesungguhnya semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Ma akhadha, dari apa yang Allah ambil. Jadi yang Allah ambil itu maksudnya kematian seseorang itu hakikatnya milik Allah. Jadi orang yang meninggal dunia itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, itu bukan milik kita, sejatinya bukan milik kita hakikatnya. Tapi milik Allah Azza wa Jalla. Ketika semuanya itu bukan milik kita tapi milik Allah Azza wa Jalla, maka terserah Allah Azza wa Jalla untuk mengambil kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak boleh protes, kita nggak boleh maksa untuk dikembalikan, karena itu bukan milik kita, bukan milik kita. Kalau ada barang kita pinjam dari orang lain, kemudian dia tiba-tiba minta kembali, maka wajib dikembalikan, karena barang tersebut bukan punya kita. Paham ya? Tidak boleh kita miliki, bukan punya kita. Maka Nabi SAW mengingatkan, semua yang Allah Azza wa Jalla ambil, yaitu kematian dari seorang manusia, hakikatnya milik Allah. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Begitupun juga kepemilikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang diambil itu punya Allah, yang kita miliki saat ini juga punya Allah. Terus kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Ya, kita enggak punya apa-apa. Antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Kalian itu fakir, wahai manusia, kalian itu fakir, miskin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji.